Joko Widodo masuk dalam daftar pemimpin korup 2024 versi OCCRP. Korupsi bukan sekedar menggarong uang negara. Saya Setri Yasra dan inilah Opini Tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Opini Tempo kali ini benar-benar mengguncang dunia. Karena yang dibicarakannya pada kesempatan ini adalah seorang tokoh dunia dari Indonesia. Adalah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tercatat di dalam OCCRP sebagai tokoh dunia paling korup untuk tahun 2024. Dan inilah yang dikupas tuntas oleh Opini Tempo kali ini. Sungguh menarik dan sangat menggelitik kupasan Tempo ini. Masyarakat Indonesia perlu belajar dari sebagian rakyat Kenya dalam merespon pengumuman Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Bukannya keberatan, mereka memprotes organisasi global itu yang tidak menempatkan Presiden William Ruto di urutan teratas tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Menjelang pergantian tahun, OCCRP mengumumkan sejumlah pemimpin sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi. Joko Widodo, Presiden Indonesia periode 2014-2024, menempati urutan ketiga di bawah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan William Ruto. Tiga tokoh lain yang masuk daftar adalah Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha asal India Gautam Adani. Masuknya Jokowi menjadi finalis tokoh korup bersama pemimpin negara kelas 3 adalah kabar buruk dan memalukan bagi Indonesia. Ini pertama kalinya dalam sejarah mantan Presiden Indonesia masuk dalam daftar tokoh korup OCCRP, konsorsium jurnalis investigasi berdedikasi yang kerap mengungkap kejahatan terorganisasi dan korupsi di seluruh dunia. Rilis OCCRP itu memantik pro dan kontra. Sejumlah politikus Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya adalah Kaisang Pangarep, anak bungsu Jokowi, menjadi motor pembelanya. Mereka meragukan kredibilitas lembaga tersebut, menyebarkan kabar bohong bahwa nama Jokowi sudah hilang dalam rilis OCCRP, sampai disebut-sebut menekan sejumlah media agar mencabut berita tentang OCCRP itu. Upaya Jokowi dan pendukungnya membela diri sia-sia karena para pemimpin korup itu terpilih masuk nominasi berdasarkan survei kualitatif secara global. Sungguh keliru bila keputusan OCCRP hanya dinilai semata-mata secara kuantitatif. Apalagi menanyakan bukti material legal dari tuduhan tersebut. OCCRP yang merupakan lembaga yang berisi para jurnalis independen menjadi parameter di tengah macetnya organ negara menemukan tokoh bermasalah. Apalagi lembaga kredibel itu memilih tokoh korup 2024 secara proper dan transparan. Lebih dari 55.000 orang berpartisipasi dalam seleksi awal proses pemilihan tokoh korup. Dari jumlah tersebut, 7.500 diantaranya menominasikan Jokowi. Setelah menerima nomine, selanjutnya seleksi dilakukan oleh para juri yang kapabel. 10 tahun menjadi presiden, Jokowi dinilai telah menimbulkan kerusakan parah dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Korupsi sejatinya bukan sekedar menjara uang negara. Nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan hingga praktik-praktik yang menggerus demokrasi merupakan bagian dari korupsi. Di Indonesia
hal itu terjadi lewat kecurangan pemilihan umum. Pada pemerintahan Jokowi, pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia setelah reformasi. Dia merusak lembaga penyelenggara pemilu demi menguntungkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi wakil presiden. Pengerahan aparatur negara dan penyaluran bantuan sosial untuk memenangkan anaknya secara benderang masuk kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Penyangkalan Jokowi dan para penyokongnya juga seperti menepuk air di dulang. Sebab pada pemilihan presiden 2019, tim pemenangan Jokowi memakai data hasil kerja OCCRP untuk menyerang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang masuk Panama Papers. Panama Papers adalah kumpulan dokumen Mossack Fonseca, nama pemilik kantor penyedia layanan bisnis lepas pantai berbasis di Panama. Sebanyak 1,2 juta dokumen keuangan yang sebagian besar upaya penghindaran pajak diperoleh sebuah surat kabar Jerman lalu dibocorkan melalui Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional bekerja sama dengan OCCRP. Presiden Prabowo Subianto sudah berada di jalan yang benar dengan tidak ikut membela Jokowi. Penilaian buruk dunia internasional terhadap Jokowi sepenuhnya urusan pribadi, termasuk ketika marak muncul usulan agar dia diadili lewat jalur hukum. Bagi Jokowi, ia sedang menuai ambisinya mempertahankan kekuasaan. Masuk daftar tokoh nomor 2 terkorup dunia tahun 2024 versi OCCRP. Berapa harta kekayaan Pak Jokowi? Yuk kita simak videonya. Melihat data perbandingan harta kekayaan Jokowi di akhir masa jabatannya tahun 2014 sampai 2024. Merujuk situs LHKPN KPK, Jokowi melaporkan harta kekayaannya periode 2014-31 Desember. Dalam laporan itu, Jokowi memiliki harta kekayaan sebesar 30 miliar. Pada 23 Maret 2024, Jokowi kembali melaporkan harta kekayaannya untuk periode 2023. Dalam laporan itu, ia tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 95,8 miliar. Dengan jumlah kekayaan tersebut, maka Jokowi selama menjabat periode kedua Presiden RI mengalami kenaikan harta sebesar 65,3 miliar. Dari data LHKPN tersebut tidak termasuk harta dari kedua anak dari Jokowi, yaitu Gibran dan Kaesang beserta keluarganya. Di Cina, korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62. Yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Alasannya karena berkelakuan baik. Sejak kapan orang korupsi masuk kategori berkelakuan baik? Lihat berita kayak gini, pasti banyak yang komen, udah jogetin aja. Adik koruptor kalau udah nyetor, hukumnya kendor. Enak jadi koruptor, untung jadi koruptor. Kalau gini, bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Pemirsa, setelah kita melihat tayangan ini, maka kita jadi menyadari bahwa korup itu bukan hanya sekedar mencuri uang atau mengambil uang rakyat atau uang negara atau uang APBN. Tetapi korup luas sekali pengertiannya. Dan keluasan pengertian korup sampai kepada penyalahgunaan kewenangan bagi pejabat negara atau pejabat pemerintah, bagi seorang pemimpin formal di suatu negara. Dengan demikian, maka apabila OCCRP memasukkan Presiden ke-7 Joko Widodo ke dalam daftar tokoh dunia paling korup untuk 2024 ini, tentu saja ini tidak dapat hanya kita lihat satu sisi saja korupnya, tetapi korup dalam hal seluruh persoalan berbangsa dan bernegara
yang mencakup pada tugas pokok, fungsi dan kewenangan seorang presiden kepala negara. Dengan demikian pemirsa, rakyat tentu sangat mengharapkan agar ke depan tidak ada lagi pemimpin kita atau mantan-mantan pemimpin kita yang masuk ke dalam daftar OCCRP yang sangat menakutkan dan memalukan ini. Kepada setiap pemimpin kita di negeri ini, tentu diharapkan oleh rakyat agar setiap akan mengambil langkah dan kebijakan selalu ingat OCCRP. Demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.